Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konstantudin Oscarino dengan NIM 2150700111036. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari esai saya dengan judul pentingnya instrumen kearsipan bagi pengelolaan arsip dinamis, di mana tugas ini adalah tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Rekod kelas C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosian Hendrawan SIP M.Hum. Oke, saya lanjut. Esai saya eh, yaitu berjudul pentingnya instrumen kearsipan bagi pengelolaan arsip dinamis. Pada era teknologi yang sangat maju ini, informasi adalah penunjang utama dalam berjalannya berbagai kegiatan manusia. Dari berbagai informasi yang ada itu, terciptalah berbagai macam dokumen dan media yang tercipta demi kemudahan dalam mencari, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Keberadaan arsip bukanlah hal yang diciptakan secara khusus, tetapi arsip tercipta secara otomatis sebagai bukti pelaksanaan kegiatan administrasi atau transaksi. Arsip mempunyai nilai yang sangat penting dalam berbagai hal. Selain sebagai informasi, arsip juga merupakan bahan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Arsip merupakan suatu kegiatan yang sangat penting selama suatu organisasi masih melaksanakan kegiatannya, baik dalam kegiatan rutin maupun dalam hal pengembangan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan bertampak pada kuantitas arsip yang mengalami perubahan. Apabila arsip tidak dikendalikan secara efektif, maka kertas-kertas yang ada itu hanya merupakan tumpukan kertas tanpa mempunyai nilai guna daripada arsip. Dan apabila kertas tersebut dapat bernilai guna, maka perlu dilakukan suatu pengelolaan sehingga dapat dimanfaatkan dan tentunya mempermudah dalam proses penemuan kembali daripada suatu arsip. Adapun dari jenis-jenis arsip menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis atau arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Dan yang kedua adalah arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis adalah arsip yang setiap hari digunakan secara langsung untuk pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan operasional. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi negara, baik arsip tersebut digunakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional. Arsip dinamis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional suatu lembaga. Hal ini disebabkan karena lembaga tentunya menjalankan kegiatan operasional
Dan dalam penjalannya kegiatan operasional, maka lembaga tersebut harus mempunyai bukti autentik yang sah. Bukti otentik tersebut adalah melalui arsip, yaitu melalui arsip dinamis. Kemudian dalam pengelolaan arsip dinamis ini, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka apabila didukung oleh instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis yang berfungsi sebagai faktor pengontrol terhadap pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan arsip dinamis, yaitu berguna sebagai penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip, kemudian penyusutan arsip. Dalam hal ini, ada 4 instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis yang signifikan dalam pengelolaan arsip dinamis, yaitu ada tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip. Yang pertama adalah tata naskah dinas. Dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, tata naskah dinas merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan arsip. Dalam konteks pengelolaan arsip dinamis, tata naskah dinas adalah pengaturan informasi tertulis terkait dengan komunikasi tertulis yang efektif dan efisien, serta ketersediaan arsip dinamis yang autentik dan reliable di lingkungan penciptaan arsip. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah klasifikasi arsip, yaitu pengaturan arsip dan unit-unit pengelompokan dalam rangka penyiapan perencanaan tata berkas. Mengklasifikasikan arsip bermakna proses mengatur arsip secara skematis dan konsisten untuk mempermudah penataan, penemuan kembali, pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Klasifikasi arsip merupakan identifikasi sistematis dan pengaturan kegiatan kerja dan/atau arsip ke dalam kategori-kategori menurut kesepakatan, metode, dan ketentuan prosedural yang terstruktur secara logis yang diwujudkan dalam sistem klasifikasi. Tipe klasifikasi beragam, ada yang dibedakan atas dasar fungsi atau kegiatan, atas dasar isi permasalahan, dan atas dasar metode penyajian. Menurut Willis pada 1992, membagi dasar sistem klasifikasi arsip menjadi 3, yaitu alfabetis, yaitu melalui nama, masalah, wilayah. Kemudian nomor, kalau nomor itu angka, urut, angka tengah, atau angka pinggir. Kemudian alfanumerik adalah kombinasi alfabetis dan nomor. Dalam masing-masing sistem klasifikasi arsip itu, arsip disusun secara kronologis per tanggal, dengan menetapkan arsip tanggal terkini pada urutan terdepan daripada arsip yang lainnya. Willis menyebutkan masing-masing sistem klasifikasi memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga organisasi harus menyeleksi sistem klasifikasi arsip yang akan digunakan dengan memperhatikan ukuran organisasi, volume arsip, jenis arsip yang disimpan, bagaimana dan oleh siapa arsip digunakan, serta seberapa cepat arsip yang dibutuhkan dapat diketemukan. Yang ketiga adalah retensi arsip. Retensi arsip adalah daftar seri arsip suatu organisasi yang berisikan petunjuk-petunjuk untuk bagaimana seri arsip harus disusutkan setelah arsip diciptakan dan digunakan. Jadwal merupakan pernyataan tertulis tentang berapa lama setiap seri arsip atau kelompok seri arsip
dapat dipertahankan dan juga dapat mencakup petunjuk tentang kapan arsip akan ditransfer ke penyimpanan sekunder atau lembaga kearsipan atau malah dimusnahkan. Kemudian yang keempat dari dari instrumen kearsipan adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan, kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip. Klasifikasi keamanan dan akses arsip ditentukan berdasarkan sifat arsip yang dapat diakses, terdiri dari arsip yang bersifat terbuka dan arsip yang bersifat tertutup. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban dari pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip dinamis atau arsip aktif dan arsip inaktif. Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip dinamis tertutup dan menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna. Dari semua esai tadi dapat saya simpulkan yaitu kita dapat memahami yaitu bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara, yang dimana arsip dinamis itu sendiri adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, sehingga diperlukannya pengelolaan arsip itu sendiri yang dimana pengelolaannya diperlukan hadirnya 4 instrumen pokok yang saya jelaskan tadi, yaitu 4 instrumen pokok terdiri atas tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan, yang dimana hadirnya 4 instrumen ini eh, berpengaruh secara signifikan bagi pengelolaan arsip dinamis. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai esai saya yang saya buat ini demi memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen rekod kelas C. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.